Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tertekan dengan target lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang dibebankan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Target tersebut, menurut Nova, justru menjadi motivasi tambahan bagi dirinya dan skuad Garuda Muda. Ia berkomitmen untuk bekerja keras demi membawa Timnas U17 melangkah sejauh mungkin. Disampaikan oleh Ketua Umum, Erick Thohir, targetnya adalah bisa lolos dari fase grup, yang berarti juga lolos ke Piala Dunia U17 2025. Bagi kami, itu bukan sebuah tekanan, ujar Nova dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Nova menegaskan bahwa harapan besar dari PSSI ini harus dijadikan sebagai dorongan semangat, bukan sebagai beban. Ia juga mengungkapkan bahwa Erick Thohir telah berpesan kepadanya untuk tetap fokus dan tidak lengah dalam persiapan tim. Saya harus menjadikan target dari ketum PSSI ini sebagai motivasi agar bisa membawa Timnas U17 lolos ke Piala Dunia. Pak Erick juga sudah bicara ke saya bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut, tambah Nova. Pada Piala Asia U17 2025 yang akan digelar awal April mendatang, Timnas U17 tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Nova menilai bahwa peluang Indonesia untuk melangkah ke perempat final cukup terbuka, terutama jika timnya mampu meraih kemenangan atas Yaman dan Afghanistan. Dengan tambahan kuota 8 tim Asia di Piala Dunia U17 2025, Indonesia hanya perlu menembus babak 8 besar untuk memastikan tiket ke turnamen dunia tersebut. Kesempatan ini jangan sampai disia-siakan, karena peluang untuk lolos ke Piala Dunia U17 sangat besar. Kami harus fokus dan memaksimalkan setiap laga, tegasnya. Saat ini, Timnas Indonesia U17 tengah mempersiapkan diri dengan serius guna menghadapi persaingan di Piala Asia U17 2025. Nova Arianto bertekad membawa skuad Garuda Muda mencatat sejarah baru dengan tampil di Piala Dunia U17 untuk kedua kalinya secara beruntun. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Australia di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Menjelang dua pertandingan krusial ini, PSSI tengah berupaya menambah kekuatan dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Jika proses naturalisasi rampung tepat waktu, mereka akan menjalani debut saat melawan Australia. Namun, PSSI harus bergerak cepat. Pasalnya, pendaftaran skuad Timnas Indonesia untuk laga kontra Australia akan ditutup pada 10 Maret 2025. Jika semua pemain bisa diturunkan, Patrick Kluivert berpeluang menggunakan formasi 4-3-3. Emil Audero kemungkinan besar akan langsung dipercaya sebagai kiper utama. Di lini belakang, Kevin Dix bakal mengisi pos bek kanan, sedangkan Kelvin Verdong menempati bek kiri. Untuk posisi bek tengah, Jai Itzes dan Justin Hubner diprediksi akan menjadi andalan. Di lini tengah, Joey Pelupesi akan berperan sebagai gelandang bertahan. Pemain Lomel SK ini diharapkan bisa menjadi pemutus serangan lawan yang efektif. Sementara itu, Tom Haye dan Ivar Jenner bakal mengisi 2 slot gelandang lainnya. Haye kemungkinan besar akan menjadi pengatur serangan, sedangkan Jenner akan menjalankan peran sebagai gelandang pekerja yang aktif di lapangan. Di lini serang, Ragnar Oratmangoen diprediksi menempati posisi sayap kanan, sementara Dean James yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi berpeluang dimainkan di sisi kiri. Sebagai ujung tombak, Ula Romeni kemungkinan besar akan dipercaya untuk mengisi posisi striker utama. Dengan komposisi pemain yang semakin kuat, Timnas Indonesia bertekad meraih hasil maksimal di 2 laga ini demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Wasit asal Tajikistan, Sadulo Gulmurodi, ditunjuk untuk memimpin laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Penunjukan Gulmurodi menarik perhatian, mengingat kontroversi yang terjadi saat pertemuan pertama antara kedua tim di Rifa pada Oktober 2024. Ketika itu, Timnas Indonesia hampir meraih kemenangan sebelum wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu 9 menit. Meski sebelumnya hanya diumumkan 6 menit. Keputusan ini membuat Bahrain mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit-menit akhir. Berbeda dengan Alkaf,
Sadullo Gulmurodi dikenal sebagai wasit yang tegas dan tidak segan mengeluarkan kartu saat memimpin pertandingan. Namun, bagi timnas Indonesia, ia bisa dibilang cukup bersahabat. Salah satu momen yang diingat adalah saat ia memimpin laga timnas Indonesia melawan Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Dalam pertandingan tersebut, Gulmurodi memberikan penalti kepada Indonesia yang sukses dikonversi oleh Asnawi Mangkualam. Selain itu, ia juga memberikan kartu merah kepada bek Vietnam, Le Pham Long. Keputusan-keputusan ini turut membantu timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam. Kini, kehadiran Gulmurodi di laga kontra Bahrain menimbulkan pertanyaan, apakah kepemimpinannya akan kembali membawa keberuntungan bagi skuad Garuda? Meskipun FIFA belum mengumumkan secara resmi, Federasi Sepak Bola Tajikistan, FFT, telah lebih dulu mengonfirmasi penunjukan Gulmurodi. Dalam pernyataan yang diunggah melalui Instagram pada Senin, 24 Februari 2025, FFT menyebut bahwa Gulmurodi akan dibantu oleh asisten wasit FIFA Hasan Karimov dan Farhod Kuralov. Selain itu, wasit FIFA Sayodjon Zainidinov akan bertugas sebagai wasit cadangan. Untuk teknologi VAR, pertandingan ini akan diawasi oleh Mohamed Obaid Hadi Mohamed, dengan Omar Mohamed Ahmed Hasan Al-Ali dari UEA sebagai asisten petugas VAR. Dengan kepemimpinan wasit yang diharapkan lebih adil, timnas Indonesia tentu berambisi meraih kemenangan di kandang. Laga ini menjadi krusial bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan besar saat menghadapi timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. 6 pemain naturalisasi tambahan dipastikan bisa dimainkan, termasuk kiper Emil Audero. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain telah rampung, sehingga mereka siap membela tim Garuda. Lantas, siapa saja pemain yang akan menjadi andalan baru timnas Indonesia? Dua nama pertama yang telah menyelesaikan proses naturalisasi adalah Dion Marks dan Tim Gepens. Awalnya, kedua pemain ini dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun, karena adanya keterlambatan dalam proses administrasi, mereka batal tampil di ajang tersebut dan kini tersedia untuk tim senior. Dion Marks dikenal sebagai pemain serba bisa di lini tengah. Sementara Tim Gepens adalah gelandang dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Kehadiran mereka tentu menambah kedalaman skuad Garuda. Nama berikutnya adalah Ula Romeni. Striker milik Oxford United ini sudah menyelesaikan proses naturalisasinya bersama Marks dan Gepens. Dengan ketajamannya di lini depan, Romeni diharapkan bisa menjadi opsi tambahan bagi pelatih Patrick Kluivert. Jika dalam kondisi fit, Romeni hampir pasti masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Australia. Kualitasnya sebagai penyerang modern bisa menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Joey Pelupesi menjadi nama lain yang akhirnya resmi dinaturalisasi setelah tarik ulur cukup lama. Gelandang bertahan ini memiliki pengalaman bermain di Eropa dan bisa memberikan stabilitas di lini tengah timnas Indonesia. Sementara itu, Dean James adalah pemain yang berposisi sebagai bek kiri atau sayap kiri. Kehadirannya akan semakin memperkuat opsi di sisi kiri permainan tim Garuda. James diharapkan bisa menjadi alternatif bagi Kelvin Verdong dan Shane Patinama. Nama terakhir yang paling ditunggu adalah Emil Audero. Setelah cukup lama menjadi perbincangan, kiper Palermo ini akhirnya bersedia membela timnas Indonesia. Audero akan menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia di bawah Mister Gawang. Kehadirannya diharapkan bisa meningkatkan persaingan dengan Martin Paes, sehingga posisi penjaga gawang tim Garuda semakin solid. Dengan tambahan 6 pemain ini, timnas Indonesia semakin kuat untuk menghadapi Australia. Patrick Kluivert kini memiliki lebih banyak opsi di berbagai posisi, yang bisa meningkatkan peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan 3 pemain yang akan segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Mereka disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Salah satu nama besar yang akan dinaturalisasi adalah kiper kelahiran Mataram, Emilio Audero Mulyadi. Mantan penjaga gawang Juventus dan Inter Milan ini akan bergabung untuk memberikan persaingan di posisi kiper utama timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran Emil Audero sangat penting sebagai langkah antisipasi jika Martin Paes tidak dalam kondisi terbaik. Ada beberapa posisi yang perlu diperkuat, salah satunya kiper. Martin Paes luar biasa, tapi persaingan tetap diperlukan. Kita tahu risiko cedera di sepak bola selalu ada, maka kita harus memperkuat posisi ini, ujar Erick. Saat ini, Emil Audero bermain untuk Palermo di Serie B Italia.